Om Swastiastu. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Guru yang terhormat serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 3, akan menjelaskan materi yaitu katabolisme, respirasi aerob, dan glikolisis. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu, yang dimulai dari absen terkecil. Perkenalkan, nama saya Ikade Ardika Putra, saya nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Iko Maangga Putra, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Nengaratnayana, saya nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Komang Triana Sucahya, nomor absen 16. Baik, itu tadi sesi perkenalan dari kami. Sekarang kami lanjutkan ke penjelasan materi. Untuk penjelasan materi pertama yaitu katabolisme akan dijelaskan oleh pembaca 1. Baik, saya persilakan. Katabolisme, menurut pendapat kami yang kami cari dari berbagai sumber baik LKS, buku paket, dan internet, katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa atau molekul-molekul kompleks menjadi senyawa atau molekul-molekul sederhana dengan bantuan enzim. Dan kami juga menjelaskan proses katabolisme. Salah satu proses yang merupakan katabolisme adalah respirasi. Respirasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses pembebasan energi kimia melalui reaksi oksidasi atau penambahan oksigen suatu molekul organik. Ada dua macam respirasi sel, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Dan yang selanjutnya kami bahas yaitu respirasi aerob. Dan intinya katabolisme adalah proses kebalikan dari proses anabolisme. Baik, itu tadi penjelasan materi tentang katabolisme dari pembaca 1. Sekarang saya lanjutkan ke penjelasan respirasi aerob oleh pembaca 2. Untuk pembaca 2, kami persilakan. Respirasi aerob. Menurut pendapat kami, respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Respirasi pada sel kita berlangsung di dalam mitokondria dengan bahan dasarnya adalah glukosa. Respirasi sel ini disebut juga dengan oksidasi hidrat arang. Dalam prosesnya, oksidasi hidrat arang ini berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu glikosis, dekarboksilasi, Daur Krebs, dan rantai pengangkut elektrod. Dan yang akan kami terangkan selanjutnya adalah glikosis. Baik, itu tadi penjelasan mengenai respirasi aerob. Sekarang kami lanjutkan ke penjelasan mengenai glikolisis. Untuk pembaca 3, saya persilakan. Glikolisis, menurut pendapat kami, glikolisis adalah proses pengubahan molekul glukosa terdiri dari 6 atom C menjadi asam priupat terdiri dari 3 atom C dengan menghasilkan NADH dan ATP. Reaksi glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma, di luar mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenina trifosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga. Pada proses glikolisis terdiri dari 10 tahap reaksi dan dapat digolongkan menjadi 2 tahap, yaitu tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan materi mengenai glikolisis. Sekarang kami lanjutkan ke penjelasan tentang skema glikolisis. Untuk pembaca 4, saya persilakan.
Baik, selanjutnya penjelasan tentang skema tahapan glikolisis. Tahap pertama yaitu glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim hekoninase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosine trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Lanjut ke tahap 2, kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfohekosa isomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Tahap 4 selanjutnya 1,6 bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat atau 3 atom C yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalisis oleh enzim aldolase. Tahap 5. Pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserildehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase. Yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliserildehid 3-fosfat diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Selanjutnya gliserildehid 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan enzim gliserildehid 3-fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuklah NADH. Kemudian tahap 7. Lalu 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Kemudian tahap ke-8. Selanjutnya 3 fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Tahap terakhir, 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Kemudian, fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalisis enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan ATP. Sekian penjelasan tentang tahapan skema glikolisis dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan terakhir dari kelompok kami. Sekian presentasi kami hari ini mengenai katabolisme, respirasi aerob, dan glikolisis serta tahapan skema glikolisis. Bila teman-teman ingin bertanya bisa lewat WA group. Dan bila kami melakukan kesalahan saat presentasi hari ini, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan kami akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.